Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa itu manfaat atau hikmah berzakat. Hikmah berzakat itu apa ya teman-teman? Yang pertama teman-teman, hikmah dari berzakat adalah bisa membersihkan harta dan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Bersih dari apa teman-teman? Bisa bersih hatinya dari sifat kikir, tamak, dan lain-lain seperti rakus dan sebagainya. Pokoknya kalau kita mau mengeluarkan zakat, hati kita akan merasa enak sekali menjadi orang yang berbagi. Itu tidak tamak, tidak kikir. Kita mau berbagi kepada sesama makhluk, sesama tetangga kita, dan mau berbagi kepada yang lain. Yang kedua dari hikmah berzakat adalah kita bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi, karena banyak sekali orang yang masih kesulitan di zaman sekarang dan mereka butuh bantuan kita. Dengan kita berzakat, berarti kita sedikitnya meringankan beban mereka dari segi ekonomi. Kita beri mereka mungkin zakatnya berupa makanan pokok, dan mereka bisa sedikit ringan dalam beban ekonomi mereka. Ya, itulah hikmah dari berzakat yang kedua. Hikmah yang ketiga yaitu teman-teman, kita bisa ingat bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzakat, diri kita, pikiran kita, hati kita, semuanya akan ingat bahwa sebenarnya harta yang kita peroleh dari bekerja, dari mencari kemana-mana, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana titipan itu akan kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin kita yang bekerja, tapi sebenarnya ada orang yang juga membutuhkannya. Jadi harta kita itu hanya sebuah amanah, sebuah titipan. Nanti kalau ada orang yang kurang mampu atau orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita, kita bisa memberikan sebagian harta kita kepada orang tersebut, mungkin berupa sedekah atau berupa zakat. Ini itu hikmah yang ketiga teman-teman. Hikmah yang nomor 4 teman-teman, jika kita mau berzakat, maka pikiran kita
jiwa kita akan menjadi jiwa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Jadi orang yang mau berzakat itu akan memiliki jiwa-jiwa sosial. Dia punya jiwa kasihan, jiwa penyayang, jiwa pemberi, jiwa-jiwa yang baik, jiwa yang mana hati kita itu memiliki sifat sosial kepada orang lain. Kadang-kadang kan kita cuek harta kita, ngapain diberikan kepada orang lain? Itu yang namanya bukan makhluk sosial. Kita semua di dunia ini adalah makhluk sosial, saling berhubungan, saling melengkapi. Jadi kita di dunia ini tidak sendirian, masih banyak teman-teman kita yang lain mungkin yang lebih membutuhkan. Maka dari itu teman-teman, dengan berzakat itu bisa melatih, mendorong jiwa kita dan kepribadian kita kepada kehidupan sosial dan lebih peduli kepada sesama. Teman-teman, dari pelajaran apa yang kita bahas tadi, semoga bisa menggugah hati kita dan bisa menjadikan kita sebagai orang yang berjiwa sosial dan kita bergerak untuk selalu mengeluarkan zakat di waktunya. Teman-teman, mungkin cukup ini dulu apa yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Yang penting jangan lupa berzakat pada waktunya. Teman-teman, jika ada kesalahan dari saya, mungkin dari segi ucapan, mungkin dari segi tulisan, mungkin dari segi-segi yang lain, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang tahu di mana letak kesalahan saya, tolong memberitahunya melalui kolom komentar. Teman-teman yang seiman, teman-teman seperjuangan, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.